Meski Ditjen Pajak Kementerian Keuangan membantah terjadi kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP bocor, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan data NPWP yang dibocorkan oleh peretas merupakan data lama. Jika benar itu terjadi, bagaimana data tersebut bisa bocor dan apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah agar peretasan data pribadi warga tak terjadi kembali. Kita akan membahasnya bersama pengamat keamanan siber Vaksinkom Alphonse Tanujaya. Selamat sore Bang Alphonse. Selamat sore Victor, semoga sehat semuanya. Sehat. Bang Alphonse, kasus dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang dilakukan peretas Bjorka ini semakin meningkatkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengamankan data pribadi. Kok bisa sih kebocoran data digital terjadi kembali di Indonesia? Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Bang Alphonse? Ya, yang memprihatinkan justru ini dipertontonkan hari ini. Sudah jelas-jelas datanya bocor, tetapi ya yang pihak yang mengelola data itu menyangkal gitu loh. Kita nggak mau menghukum yang mengelola data, tetapi ibaratnya begini, kalau datanya sudah bocor dia nggak mau ngakuin, ibaratnya orang udah sakit nih, dibilang kamu nih sakit nih, dia nggak ngaku, aku nggak sakit. Gimana kita bisa berharap dia mau ke dokter dan mau menyembuhkan dirinya gitu loh. Jadi itu yang pertama, denial itu yang nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Makanya sampai hari ini nggak beres-beres. Jadi selalu denial, menurut catatan kami tidak ada. Menurut lognya tidak ada yang bocor. Tetapi nyatanya kan datanya bocor. Menurut catatan kami dari 27 Agustus saja datanya sudah dieksploitasi. Ini Bjorka saja sudah terlambat gitu. Jadi penyangkalan ini ibaratnya kita lihat nih ada orang bannya udah bocor ya kan. Kita bilang, bang, bannya bocor gitu. Tapi dia bilang, oh enggak bocor. Menurut TPMS, Air Pressure Monitoring System, menurut TPMS saya, datanya bannya nggak bocor. Tapi jelas-jelas kasat mata bannya udah bocor, datanya udah di mana-mana. Kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi sangat memalukan hal ini. Ya, Bang Alphonse, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini menepis adanya kebocoran data NPWP dari sistem informasi DJP. Dijelaskan dari data log access dalam 6 tahun terakhir tidak ada indikasi kebocoran data langsung. Ini kita mau putar sedikit saja petikan wawancara dengan Ditjen DJP Kementerian Keuangan. Kita simak sebentar, Bang Alphonse. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa 1. Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. B. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 3. Terhadap dugaan kebocoran data ini, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, tadi sudah diulas sedikit oleh Bang Alphonse. Tanggapannya gimana dengan pernyataan tadi, Bang Alphonse? Jadi ibaratnya kita melihat bahwa, Bang, ban Anda udah bocor nih Bang. Tapi orang yang sopir yang kita kasih tahu itu dibilang menurut monitoring ban, bannya nggak bocor ini. Tapi kita lihat di luar, jelas-jelas bannya udah gembos gitu loh. Jadi kira-kira posisinya seperti itu. Dan sekarang datanya sudah bocor dan dieksploitasi dari 27 Agustus. Kami punya datanya. Kami dihubungi oleh banyak orang yang meneror teman-teman wajib pajak. Mereka punya nomor telepon, punya NIK, punya NPWP, punya email. Itu sebelum Bjorka membocorkan. Jadi 27 Agustus itu sudah dilakukan. Dan sekarang dengan menyangkalnya Dirjen Pajak, artinya harusnya kan dia ngasih tahu, ini 6 juta yang bocor siapa aja, tolong dihubungi, diinformasi, hati-hati nih, data Anda kemungkinan dieksploitasi, nanti ada orang memalsukan sebagai petugas Dirjen Pajak, nanti Anda diperas gitu. Tapi dengan menyangkal ini artinya mereka bilang nggak bocor, tapi kok faktanya bisa begini, jadi harusnya Dirjen Pajak bertanggung jawab gitu. Kementerian Keuangan menyatakan aman-aman saja, datanya tidak bocor begitu. Tapi yang menarik adalah Kemenkominfo ini sempat menyatakan data NPWP yang dibocorkan peretas merupakan data lama yang sebelumnya diretas dari sebuah BUMN. Jika benar itu terjadi, ada kebocoran data NPWP, Bang Alphonse, apa saja sih dampaknya bagi pemilik NPWP ini?
mau data lama, mau data baru, NIK itu seumur hidup mengikat. NPWP itu seumur hidup mengikat. Jadi mau data lama, data baru, itu berbahaya. Satu. Lalu harusnya dengan struktur data yang bocor ini, 6 juta ini, pengelola data, DJP, itu bisa tahu bocornya dari mana. Lalu ya ambillah tindakan, beri teguran atau apa, atau perbaiki sistem Anda. Daripada Anda menyangkal saja, tapi nyata-nyata sudah bocor. Jadi hal ini yang memprihatinkan gitu loh. Semua data ini, data wajib pajak, ada KPP, ada nomor wajib pajak semua, ini jelas-jelas nggak bisa disangkal, ini datanya DJP yang dikelola gitu loh. Jadi agak memalukan gitu loh kalau hal-hal seperti ini aja nggak mau diakuin. Gimana Anda bisa berubah? Aku yakin dengan begini bentar lagi akan bocor lagi data yang lain lagi. Ya, Bang Alfons, dari informasi ini disebutkan 6 juta data yang diretas Bjorka telah diperjualbelikan sekitar 150 juta rupiah di Bridge Forum. Mengapa data semacam ini mudah diperjualbelikan kira-kira? Kemudian kalau Bang Alfons melakukan penelitian atau penelusuran berdasarkan pengalaman begitu, harga per data ini biasanya dihargai berapa sih Bang di pasaran? Kalau 6 juta data dijual $10.000 itu 150 juta. Jika itu dieksploitasi sebagai gambaran, kemarin ada salah satu eksploitasi orang beli tiket 1.250.000 yang eksploitasinya jago, dia merugi 800 juta lebih, hanya satu. Jadi dengan 6 juta data ini, mereka hanya berhasil satu atau dua kasus saja, 150 juta itu nggak ada artinya. Value-nya ini luar biasa dari sisi kerugian finansial. Yang di luar itu dari sisi ketidaktenangan wajib pajak, ketidakpercayaan terhadap sistem, itu yang sangat sulit diukur dengan uang dan sangat besar. Kemenkominfo ini mengimbau masyarakat menjaga keamanan data pribadi dengan mengubah kata sandi secara berkala menyusul dugaan bocornya 6 juta data NPWP tersebut. Selain itu Kemenkominfo juga mendorong seluruh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang mengelola data untuk memperkuat keamanan siber melalui pemberdayaan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Apakah cara ini akan ampuh agar data kita tidak tercuri atau diretas, Bang Alfons, dengan sistem yang ada? Sebenarnya pengamanan data itu nggak sulit, itu kayak orang diet. Jadi kita tahu, semua tahu, kalau mau langsing itu kurangi makan malam, jangan terlalu banyak makan nasi. Mengamankan data, kita semua tahu, tinggal ikutin standarnya kok. Ada ISO 27001, ada HIPAA, HIPAA, ada GDPR, ada PCI DSS. Banyak standar tuh tinggal di Google, tinggal diikutin. Yang sulit itu adalah disiplin mengikuti standarnya. Jadi mengawasi semua perangkat yang memiliki akses ke server dan memonitoring kalau ada celah keamanan ditutup, kalau ada passwordnya yang tidak kurang aman langsung diblokir aksesnya. Kalau ada komputer yang mengakses data, itu dicatat lognya, yang akses siapa, data apa, kapan. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, semua akan terjaga dengan baik. Even kalau ada kebocoran pun akan bisa dideteksi bocornya dari mana, bisa diungkapkan gitu loh. Daripada sekarang ngakunya nggak bocor, tapi nyata-nyatanya bocor. Yang ironis adalah, oke sistemnya sudah benar, tapi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelindung Data Pribadi, sanksi atas tindakan mengungkap data pribadi yang bukan miliknya bisa dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Apakah hukuman ini sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pemilik data tersebut nih, Bang Alfons? Atau hukumnya kurang berat begitu? Setiap kebocoran data, yang paling menderita itu pemilik data. Jadi bukan pengelola data. Mungkin hari ini Dirjen Pajak merasa, oh kok gue jadi korban, kok gue disalah-salahin. Tidak, Anda kurang. Yang paling menderita tuh 6 juta orang yang datanya bocor, itu yang paling menderita. Ini bukan pengelola data. Pengelola data itu cuma dapat malunya. Pemilik data itu dapat eksploitasinya. Kerugian finansial, kerugian mental, stres, diteror. Nah, hal itu yang perlu disadari gitu loh. Jadi dalam kebocoran data itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik data, pengelola data harus mempertanggungjawabkan, dan hukuman yang ada di dalam PDP itu memang kelihatannya kadang-kadang orang lihat juga
ini kenapa kok berat sekali kalau ke lembaga swasta, tetapi kalau ke sesama badan publik kelihatannya hanya cukup meminta maaf atau malah saling di backup, saling oh nggak ada apa-apa, nggak bocor atau apa. Hal itu yang secara tidak langsung membuat pengelola data yang di badan publik, lembaga pemerintah merasa ya udah kalau misalnya bocor ya gua nggak ngakuin aja, atau ya udah gua lobby aja, yang penting posisi gua aman. Itu yang terjadi dan tidak akan ada perbaikan. Ya, ya. Padahal tadi Presiden Joko Widodo juga sudah memperingatkan untuk segera melakukan mitigasi. Ini menjadi peringatan terkait kesiapan sektor publik untuk menjalankan seluruh kepatuhan melindungi data pribadi sebagai pengendali data. Mitigasi harus segera dilakukan agar kebocoran data pribadi tak terjadi kembali. Terima kasih banyak pengamat keamanan siber Vaksinkom Alphonse Tanujaya telah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore Bang Alphonse, sehat selalu.